Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pancasila, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, barisan kepanduan Ansor dan Banser, sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda, terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda dan penumpasan G30 SPKI. Peran Ansor sangat begitu menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamnya. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan balik, dan pembinaan batin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah tokoh tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modern. Akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru perbedaan itu menunjukkan semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah pernikahan itu, pada tahun 1924 Masehi, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Nahdlatul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gerakan pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU atau PNU, dan Ansor Nahdlatul Ulama atau ANU. Nama Ansor ini merupakan salah satu bentuk Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar dan guru besar kaum muda pada saat itu, yang telah memberi nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Islam. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi Muhammad yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kerap disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan agama Islam, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota GP Ansor. Meski ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur anggota NU. Hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh baru. Pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934 Masehi, ANU diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Othman, Sekretaris Haji Ahmad Daroh, dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam, khususnya ANU Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang telah disebut Banser, barisan sebaliknya. Dalam Kongres kedua ANU di Malang tahun 1937, di Kongres ini ANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berjalan dengan menggunakan seragam kebesaran Banser dengan Komandan Muhammad Samsul Islam yang juga ketua ANU Cabang Malang. Sedangkan Sekjen BANU Malang adalah Mayor TNI Amir Muslim, tokoh yang namanya tetap pimpinan dan bahkan diabadikan sebagai nama salah satu tokoh di Kota Malang, salah satu